Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Angit Pradaharnum dengan nomor induk mahasiswa 250111000244 dari program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, jadi di video ini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Selamat menyaksikan video saya. Baik, jadi ada soal 1, yaitu pemerintah daerah X meluncurkan sistem pelayanan publik online untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Namun, perangkat daerah menganggap sistem baru ini merepotkan dan mengurangi ruang fleksibilitas mereka. Nah, jadi pertanyaannya itu, apa hambatan struktural dan budaya yang terlihat dari kasus ini? Jadi kalau menurut saya, hambatan yang terlihat dalam kasus pemerintah daerah X ini ada 2, yaitu hambatan struktural dan hambatan budaya organisasi. Dan dari sisi strukturalnya, pemerintah daerah kemungkinan belum siap sepenuhnya menjalankan sistem pelayanan online tersebut. Misalnya aturan kerja dan SOP masih menyesuaikan sistem lama, kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi juga belum merata, dan koordinasi yang terbagian mungkin masih kurang efektif. Jadi walaupun sistem digital sudah dibuat, struktur organisasinya belum benar-benar siap mendukung perubahan tersebut. Dan kemudian dari sisi budaya organisasi, terlihat adanya rasa tidak nyaman dari pegawai terhadap sistem baru. Mereka merasa sistem online itu merepotkan dan mengurangi ruang fleksibilitas mereka. Menurut saya, ini menunjukkan budaya kerja lama yang masih terbiasa dengan cara manual dan kurang adanya transparansi. Bahkan bisa jadi dari rasa takut, kehilangan kebiasaan, kewenangan, atau keuntungan tertentu dari sistem sebelumnya. Jadi hambatan utamanya bukan hanya soal teknologi, tetapi juga pola pikir dan budaya kerja yang belum siap berubah. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, rekomendasikan langkah-langkah perubahan terencana agar reformasi birokrasi di pemerintah daerah X dapat berjalan dengan efektif. Menurut saya, perubahan seperti yang dilakukan pemerintah daerah X ini harus dilakukan secara bertahap dan terencana supaya reformasi birokrasi bisa berjalan efektif. Pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang jelas kepada seluruh pegawai mengenai tujuan sistem pelayanan publik online tersebut. Pegawai harus memahami bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat proses kerja, dan menciptakan transparansi, bukan untuk mempersulit mereka. Yang kedua, perlu adanya pelatihan dan pendampingan teknis, karena tidak semua pegawai langsung memahami penggunaan teknologi baru. Jadi pemerintah harus membantu mereka beradaptasi agar tidak merasa tertinggal. Yang ketiga, pimpinan daerah harus memberikan contoh langsung dalam penggunaan sistem digital. Kalau pimpinan konsisten mendukung perubahan, biasanya pegawai akan lebih mudah mengikuti. Selain itu, pegawai juga perlu dilibatkan dalam proses perubahan, misalnya melalui diskusi atau pemberian masukan. Dengan begitu, mereka merasa dihargai dan tidak menganggap perubahan sebagai ancaman. Dan yang terakhir, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat kendala yang muncul dan memperbaiki kekurangan sistem. Jadi reformasi birokrasi tidak hanya berhenti di peluncuran sistem saja, tetapi benar-benar diterapkan secara efektif. Kemudian soal yang kedua yaitu sebuah universitas berupaya mengembangkan smart campus termasuk penggunaan e-learning, pembayaran digital, dan registrasi otomatis. Namun, beberapa fakultas masih mempertahankan pola kerja manual dan menolak sistem baru. Jadi pertanyaannya adalah identifikasikan 3 jenis resistensi perubahan yang mungkin terjadi dan usulkan solusi manajemen perubahan yang dapat mengurangi resistensi tersebut. Menurut saya, kalau dalam kasus universitas yang sedang mengembangkan smart campus ini, ada beberapa bentuk resistensi perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu resistensi karena kebiasaan lama. Karena beberapa fakultas sudah terbiasa menggunakan sistem manual, sehingga mereka merasa cara lama lebih nyaman dibandingkan sistem digital. Akibatnya, mereka cenderung menolak perubahan. Untuk mengatasinya, pihak universitas perlu melakukan sosialisasi dan menunjukkan manfaat nyata dari smart campus, misalnya karena pekerjaannya menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Dan yang kedua adalah
Resistensi karena kurangnya kemampuan teknologi. Tidak semua dosen atau administrasi memiliki kemampuan digital yang sama. Ada yang merasa kesulitan menggunakan e-learning, pembayaran digital, atau registrasi otomatis. Solusinya adalah memberikan pelatihan, workshop, dan pendampingan secara rutin agar mereka lebih percaya diri menggunakan teknologi baru tersebut. Dan yang ketiga adalah resistensi karena takut kehilangan peran atau kewenangan. Karena ada pihak yang mungkin merasa sistem otomatis akan mengurangi kontrol mereka dalam proses administrasi kampus. Menurut saya, universitas perlu melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan agar mereka tetap merasa dibutuhkan dan menjadi bagian dari transformasi tersebut. Jadi menurut saya, kunci utama manajemen perubahan adalah komunikasi yang baik, pelatihan yang cukup, dukungan pimpinan, dan keterlibatan seluruh pihak supaya perubahan dapat diterima dengan lebih positif. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.